Syariat secara umum itu merupakan hukum segala ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim di dunia. Mulai dari urusan hubungan antara manusia dengan Tuhan atau manusia dengan manusia, atau bisa disebut juga hablum minallah dan hablum minannas. Kunci menyelesaikan masalah kehidupan baik dunia dan akhirat, rukun, syarat, halal haram, perintah dan larangan, dan sebagainya. Nama saya Puspita Rahmayanti Effendi dari kelas PAI 2D. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Rehan dan saya akan menjelaskan tentang tarikat. Menurut bahasa, tarikat berasal dari kata bahasa Arab, yaitu tarikoh yang berarti jalan atau metode atau aliran. Tarekat merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk sampai kepadanya. Metode tarekat ini harus ditempuh seorang sufi dengan berdasarkan petunjuk dari guru atau mursyid dari masing-masing tarekat. Tarekat juga dapat diartikan sebagai metode pendidikan jiwa bagi mereka yang menempuh perjalanan sufi dan lebih mendekati suatu alam pikiran yang dipergunakan untuk memperdalam syariat sampai ke hakikatnya demi mencapai makomat atau ahwal tertentu. Kata-kata tarik banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai cara untuk membersihkan diri dan menuntun seseorang menuju Tuhan, sehingga banyak menarik perhatian kaum sufi. Nah, terdapat dua pengertian makna tarikat. Yang pertama, pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi, tarikat dimaknai sebagai cara pendidikan akhlak dan jiwa bagi mereka yang menempuh hidup sufi. Nah, yang kedua, setelah abad ke-11 Masehi, tarikat diartikan sebagai suatu gerakan yang lengkap untuk memberikan latihan-latihan rohani dan jasmani pada segolongan kaum muslimin menurut ajaran dan keyakinan tertentu. Bagi kaum sufi, kehidupan di alam ini penuh dengan rahasia-rahasia yang ditutupi oleh dinding-dinding. Apa sih yang dimaksud dinding-dinding itu? Nah, maksudnya itu seperti hawa nafsu manusia, terus keinginan dan kemewahan hidup duniawi. Rahasia-rahasia tersebut mungkin tersingkap dan kita dapat melihat atau merasa bahkan berhubungan langsung jika hanya kita mau menempuh jalannya. Jalannya tersebutlah yang dinamai tarikat. Dan terdapat banyak metode juga yang digunakan oleh para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah kata benda yang berarti kebenaran atau yang benar-benar ada. Nah, kata hakikat ini berasal dari kata pokok, yaitu al-haq, yang berarti milik atau benar. Nah, dalam segi bahasa, hakikat berarti yang sebenarnya atau intisari atau isi akhiran. Sedangkan menurut istilah, hakikat Islam ialah bebas dan bersih dari segala penyakit lahir dan batin yang menimbulkan perasaan nyaman, damai, dan tentram, serta menjadikan kita patuh dan taat pada segala apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, akhirat adalah buah dari benih syariat dan yang pengamalannya melalui jalan tarekat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Dianwari dari kelompok 2. Ingin menjelaskan tentang yang dinamakan ma'rifat. Ma'rifat adalah mengenal Allah, baik lewat sifat-sifatnya, asma-asmanya, maupun perbuatan-perbuatannya. Ma'rifat merupakan puncak dari tujuan tasawuf dan dari semua ilmu yang dituntut, dan satu-satunya perbuatan yang paling mulia. Ma'rifat itu, di samping merupakan anugerah dari Allah, dapat pula dicapai dengan melalui syariat, menempuh thariqat, dan memperoleh hakikat. Apabila syariat dan thariqat sudah dapat dikuasai, maka timbullah hakikat.
hakikat yang tidak lain daripada perbaikan keadaan dan ahwal. Sedangkan tujuan terakhir ialah makrifat, yaitu mengenal Allah dan mencintainya yang sebenar-benarnya serta sebaik-baiknya. Orang yang telah mencapai maqam makrifat ini disebut ini nih, arif billah. Dan pada tingkat inilah ia dapat mengenal dan merasakan adanya Tuhan, bukan sekedar mengetahui Tuhan itu ada. Lalu maka jelaslah bila Allah telah membukakan pintu makrifat kepada seorang atau kepada kita, maka janganlah kita memperdulikan dulu akan amal kita yang sedikit. Sebab makrifat itu sendiri sudah merupakan rahmat, anugerah yang luar biasa. Siapa yang dibukakan akan pintu ma'rifatullah, berarti orang itu akan dikenal baik oleh Tuhan sendiri dan penduduk langit. Yang mencari ini sesungguhnya yang dicari, yang mengenal itu sesungguhnya yang dikenal. Sedikit amal tapi disertai dengan makrifat kepada Allah itu jauh lebih utama daripada amal yang tidak disertai makrifat kepada Allah. Jelasnya mencapai makrifat itu tidak cukup dengan melalui dalil-dalil, atau bukan semata didapat melalui akal atau banyaknya amalan. Akan tetapi makrifat billah dapat dicapai dengan pertolongan Allah, di samping berusaha mendapatkannya melalui amal yang soleh. Sekian penjelasan dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa alafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ratna Pratiwi dari kelompok 2 Ilmu Tasawuf. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari makomat dan ahwal. Makomat adalah bentuk jama dari kata makom, yang secara bahasa berarti pangkat atau derajat. Sementara menurut istilah ilmu tasawuf, makomat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara teknis, makomat juga dapat berarti aktivitas dan usaha maksimal seorang sufi untuk meningkatkan kualitas spiritual dan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan pengertian yang tadi sudah saya jelaskan, dapat dikatakan bahwa makom dijalani seorang salik melalui usaha yang sungguh-sungguh dan sejumlah kewajiban yang harus ditempuh untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya pengertian dari ahwal. Menurut At-Tusi, ahwal adalah suatu kondisi jiwa yang diperoleh melalui kesucian jiwa. Hal ini merupakan sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang dihasilkan oleh usaha manusia, berbeda dengan yang disebut makomat. Sedangkan menurut Al-Quraisy, ahwal adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau keadaan yang datang tanpa wujud kerja, seperti halnya makomat. Ahwal secara umum dapat ditemukan dalam ungkapan ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Namun, tidak dijelaskan secara rinci mana peringkat tertinggi dan mana peringkat terendah dari ahwal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peringkat ahwal adalah hasil ijtihad dan pemikiran para ulama sufi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara makomat dan ahwal memiliki perbedaan. Jika makomat merupakan hasil usaha manusia, sedangkan ahwal adalah pemberian Tuhan tanpa harus dilakukan suatu latihan oleh manusia. Meskipun jika ditelusuri, pemberian Tuhan tersebut ada hubungannya dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh seorang hamba sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan untuk mencapai syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Pada makom syariat, kewajiban yang harus dilakukan ialah sholat 5 waktu dan zikir lisan secara terus-menerus dan tekun dengan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan. Karena pada makom ini lebih mengutamakan aspek zahiriyah dan pusat amaliyah zikir serta syariat ini ialah lisan. Selanjutnya,
ada makam tarekat. Makam tarekat ini lebih mengutamakan beribadah menggunakan hati atau batin. Dalam tarekat Naksabandiyah, yaitu zikir, lisan, dan kolbi, para salik lebih banyak mengambil zikir kolbi daripada lisan karena tidak terikat oleh waktu dan keadaan, dan dampaknya ialah kebersihan batin atau hati. Selain itu, terhindar dari sifat-sifat tercela, dan juga para salik dapat mengendalikan hawa nafsu dari keinginan-keinginan dunia. Yang ketiga ialah makom hakikat. Pusat ibadah zikir makom ini ialah ada pada jantung. Jika seorang salik telah mencapai makom hakikat, berarti dia mengetahui rahasia di balik suatu perbuatan atau kejadian. Salik dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan mengutamakan detak jantungnya, karena di dalam jantung terdapat ruh dan sifatnya lebih halus dan lebih dalam dari kalbu. Salik harus selalu ingat kepada Allah, jangan sampai goflah, lebih meresapi semua aspek ibadah secara menyeluruh tanpa henti setiap harinya. Yang keempat yaitu ada makom ma'rifat, yaitu makom di mana seseorang sudah benar-benar tenggelam pada alam ruh. Pada makom ini tak perlu lagi ada bimbingan guru, karena tak ada tabir penutup antara dirinya dengan Tuhan. Ia mampu merasakan kehadiran ilahi dalam setiap ucapan, perbuatan, dan apa yang ada di dalam batin, dan setiap hembusan nafas hanya ada Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rata Herlina Sari. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan untuk mencapai makomat. Yang pertama yaitu taubat. Taubat secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu tauba yatubu taubatan, yang artinya kembali atau penyesalan. Sedangkan menurut kalangan sufi, taubat yaitu artinya memohon ampun atas segala perbuatan yang telah dilakukan, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan melakukan amal kebajikan yang telah Allah perintahkan. Yang kedua yaitu zuhud. Sikap zuhud berkaitan erat dengan taubat, karena taubat tidak akan berhasil jika kita masih memiliki keinginan yang kuat terhadap duniawi. Menurut para sufi, kemewahan dan dunia adalah sumber dari kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan dosa. Yang ketiga yaitu sabar. Sabar secara harfiah yaitu tabah hati. Secara terminologi, sabar adalah keadaan jiwa yang kokoh, stabil, dan konsekuen terhadap pendirian. Yang keempat yaitu waro. Waro berarti perbuatan menjauhkan diri dari maksiat dan dosa. Yang kelima yaitu fakir. Fakir secara harfiah bisa diartikan sebagai hajat, butuh, atau orang miskin. Sedangkan menurut pandangan para sufi, fakir yaitu tidak meminta lebih dari apa yang kita miliki. Yang keenam yaitu tawakal. Tawakal secara harfiah yaitu berserah diri. Sedangkan menurut Harun Nasution, tawakal adalah berserah diri dengan qada dan qadarnya Allah. Yang ketujuh yaitu ridho. Ridho secara harfiah yaitu senang, rela, dan suka. Secara umum, ridho adalah tidak menentang qada dan qadarnya Allah. Yang kedelapan yaitu mahabbah. Mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan, yang artinya berarti mencintai secara mendalam. Mahabbah juga bisa diartikan dengan sungguh-sungguh melakukan sesuatu. Yang kesembilan yaitu ma'rifat. Ma'rifat berasal dari kata arafa ya'rifu irfan ma'rifat, yang berarti pengetahuan atau Tahapan mencapai akhwal. Yang pertama ada mukorobah. Mukorobah artinya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan kesadaran ini mendorong manusia senantiasa rajin melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua ada khauf. Khauf adalah suatu sikap mental yang merasa takut kepada Allah
karena kurang sempurna pengabdiannya. Nah, menurut Al-Ghazali, khauf terdiri dari 3 tingkatan atau 3 derajat. Di antaranya, yang pertama ada tingkatan qasir, yaitu khauf seperti kelembutan perasaan yang dimiliki wanita. Perasaan ini sering dirasakan tatkala si wanita tersebut mendengarkan lantunan ayat-ayat yang dibaca. Yang selanjutnya ada tingkatan mufri, adalah tingkatan berlebihan. Yang terakhir ada tingkatan mu'tadil, yaitu tingkatan yang sangat terpuji. Ia berada pada khauf qasir dan mufri. Yang selanjutnya, tingkatan untuk mencapai ahwal adalah roja. Nah, roja dapat berarti berharap atau optimis, yaitu perasaan senang hati karena menanti sesuatu yang diinginkan dan disenangi. Roja menurut 3 perkara, yaitu yang pertama ada cinta kepada apa yang diharapkannya, yang kedua ada takut bila harapannya hilang, yang ketiga ada berusaha untuk mencapainya. Yang selanjutnya ada tumaninah. Tumaninah adalah rasa tenang. Jika ada rasa was-was atau khawatir, tak ada yang dapat mengganggu perasaan dan pikiran, karena ia telah mencapai tingkat kebersihan jiwa yang paling tinggi. Yang selanjutnya adalah uns, sukacita. Dalam pandangan Sufi adalah sifat merasa selalu berteman dan tak pernah merasa sepi. Yang selanjutnya ada musyadah. Musyadah secara harfiah adalah menyaksikan dengan mata kepala.